Selamat pagi anak-anak. Selamat datang lagi di pelajaran bahasa Mandarin ya. Untuk hari ini kita masih mempelajari mengenai bab 5 Liang Zi satuan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kosakata ya. Kemudian membuat kalimat pendek sekali lah ya. Kalimat pendek yang mengatakan misalnya 1 buah apel, 2 ekor kucing, 1 pasang sepatu ya. Kalimat yang singkat ya, menyatakan sebuah jumlah, satuan dan bendanya apa. Oke. Nah, hari ini kita akan mereview lagi ya yang kemarin sudah kita pelajari, dan kemudian kita akan membahas tambahan lagi untuk membuat sebuah rangkaian kalimat sederhana. Oke. Sekarang kita baca lagi dulu yuk kosakatanya. Oke. Yang pertama, liang zi. Silakan diikuti. Liang zi. Ke. Pen. Zhi. Zhi. Bei. Bing. Wan. Pan. Jian. Shuang. Mai. He. Ci. Shui. Oke. Kita lihat artinya lagi ya. Liang zi artinya satuan. Ke ini adalah satuan buah. Biasanya ini satuan umum ya. Kita bisa pakai satuan ke ini untuk orang atau makanan atau benda yang mungkin kalian benda yang tidak ada satuan spesifiknya. Contohnya ya, 1 buah roti, 1个面包ya. 1 orang, 1个人. Nah, seperti itu bisa ya. Oke, selanjutnya pen ini adalah satuan untuk buku. 一本书 ya. Zi ini adalah satuan batang, biasanya untuk alat tulis ya, ballpoint, pensil ya, biasanya pakai zi. Oke. Zhe ini adalah satuan hewan, ekor ya. 1 ekor kucing, 一只猫. Seperti itu. Zi dan zhe, hati-hati ya, penulisan bin ini hampir mirip, cuman bedanya di nada ya. Kalau ce batang itu nada 1, ce ekor nada 3. Hancenya pun berbeda ya. Harap berhati-hati. Oke, selanjutnya pei gelas, bing botol, wan mangkok, ban piring, jian ini potong untuk satuan pakaian, i jian ifu ya. Pei, bing, wan, pan, gelas, botol, mangkok, piring kalian sudah jelas sendiri ya. Misalnya 1 gelas air, i pei shui ya, atau i bing shui 1 botol air, i wan tang 1 mangkok sup atau 1 piring nasi, i pan mi fan ya. Shuang itu untuk pasang, jadi yang jelas-jelas berpasangan. Contoh mata, sepasang mata, i shuang yan jing ya. Mai itu sebuah kata kerja, artinya beli. Minum, he ya. Ci itu makan. Shei itu siapa. Nah, selanjutnya ya. Bingguo. Oke, silahkan diikuti ya. Mian bao. Ren. Shu. Bi. Mau. Ji. Shui. Cha. Mi fan. Tang. Yi fu. Xie zi. Yan jing. You. Oke. Nah, ini kita sudah mempelajari tentang kosakata ya. Kita bahas bentar yuk artinya. Bingko artinya apel, mian bao roti, ren orang. Nah,
apel, roti, orang ini bisa ya menggunakan satuannya buah, ke. Ya. Su, buku. Jelas satuannya adalah pen. Pi, pensil. Satuannya ce, batang ya, karena satuan alat tulis adalah ce. Oke, selanjutnya mau, kucing. Ci, ayam. Nah, ini satuannya adalah satuan hewan, ekor. I zhi mau, i zhi ji, ya, ekor. Shui, air. Cha, teh. Mi, fan, nasi. Tang, sup ya. I fu, baju. Nah, ini satuannya cian ya. Xie zi, sepatu. Sepatu sepasang ya, berarti satuannya satu pasang sepatu, seperti itu. Yanjing, mata. Yo, ada. Oke, hari ini penjelasan untuk kosakatanya sudah jelas. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke yang materi kemarin ya. Kita kalau mengatakan sebuah jumlah, satuan dan bendanya apa. Oke, misalnya Lose kemarin beli 2 contoh ya. 2 ekor kucing dan 1 pasang sepatu. Nah, urutannya kita sebutkan jumlahnya dulu, satuan baru bendanya apa. Contoh, 2 ekor kucing. Jumlahnya ada berapa? 2. 2 dalam bahasa Mandarin tidak menggunakan er ya, liang pakainya ya. Liang, 2 liang. Ekor apa? Ce. Nah, kemudian bendanya kucing. Objeknya ya. Objeknya kucing. Liang, ce, mau. Ya. Kucing adalah mau. 2 liang, ekor, ce, kucing, mau. Liang, ce, mau. Oke. Selanjutnya ada 1 contoh lagi. 1 pasang sepatu. I suang xie zi. Ya. 1 pasang sepatu, 1 i pasang suang sepatu, xie zi. 1 pasang sepatu, i suang xie zi. Oke, sampai sini jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ya. Kita akan mempelajari untuk membuat sebuah kalimat sederhana. Untuk membuat kalimat sederhana, kita bisa melihat ini ya urutannya. Pertama, kita bisa sebutkan subjeknya dulu, kemudian kata kerja. Seperti misalnya tadi ya, membeli, memakan, meminum ya. Beli, makan, minum itu sebuah kata kerja. Kemudian jumlah. Jumlahnya berapa? Satuannya apa, kemudian objek atau bendanya itu apa ya. Contoh yuk kita lihat, ibu meminum segelas air. Satuannya di subjeknya di sini adalah ibu ya. Ibu, kemudian kata kerjanya adalah minum. Jumlahnya segelas. Segelas itu berarti 1 gelas ya. Satuannya gelas, bendanya adalah air atau objeknya adalah air. Oke, ibu minum segelas air. Mama he i bei shui. Ya. Ibu minum segelas air. Mama he i bei shui. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Lause di sini menyiapkan ada 3 contoh ya. Yuk kita lihat contoh yang lainnya dulu. Ayah beli 2 jilid buku. Oke, subjeknya di sini apa? Ayah ya. Kata kerjanya apa? Beli. Jumlahnya ada 2. Satuannya jilid dan bendanya adalah buku. Ayah beli 2 jilid buku. Ayah bahasa Mandarinnya papa. Beli, mai, 2. Dalam jumlah 2 disebut liang. Jilid, pen, buku, su. Papa mai 2 本书. Ya. Papa mai 2本书. Oke. Ayah beli 2 jilid buku. Seperti ini. Ya, contoh lagi ya. Saya makan sebuah apel. Saya, wo, ya sebagai subjeknya ya. Kata kerjanya adalah makan. Ci.
sebuah satu buah, 一个 apel, 苹果 saya makan sebuah apel, 我吃一个苹果我吃一个苹果 Oke, sampai sini jelas? Ada kesulitan enggak? Nah, kalau misalnya kalian ada kesulitan atau ada yang masih kurang mengerti, bisa bertanya dengan menghubungi Lause melalui WA ya. Kalian pasti masih punya kan nomor WA-nya Lause. Jangan malu bertanya ya kalau masih kurang mengerti, daripada nanti kalian ada kesulitan. Nah, anak-anak, materi untuk bab 5 ini selesai sampai di sini. Oke. Nah, hari ini Lause akan memberikan tugas yang ketiga ya. Tugas kalian adalah menulis tulisan Hanze dan Pinyin dari kalimat di bawah ini. Ya, ada 10 kalimat, silahkan kalian artikan ke dalam bahasa Mandarin dengan menulis tulisan Hanze dan Pinyinnya. Ya, ada 2 ya, tulisan Hanze dan Pinyin. Hanze itu yang mana? Pinyin yang mana? Hanze itu adalah tulisan bahasa Mandarinnya ya, dan Pinyin adalah tulisan cara membaca Hanzenya yang ada nadanya itu loh ya. Lause juga sudah memberikan contoh mengerjakannya di PPT ya. Tugas ini soalnya juga ada di PPT dan contoh mengerjakannya ada di PPT semua. Silahkan kalian buka di PPT. Dan Lause juga memberikan lampiran foto tugasnya sendiri di Google Classroom. Oke, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau ada yang belum mengerti, boleh bertanya ke Lause. Jika ada kendala juga bisa menghubungi Lause. Nah, tugas ini ditulis di buku catatan kalian ya. Tulis saja di buku catatan. Ditulis soalnya dan jawabannya ya. Soal juga ditulis. Jangan lupa nama, kelas, nomor absen juga ya. Ditulis. Di foto yang jelas, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, wajib dikumpulkan hari ini. Oke anak-anak, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Lause melalui WA ya. Oke, pelajaran bahasa Mandarin sampai di sini. Zaijian. Sampai jumpa minggu depan.